Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiani Mar'a Insyirah, mahasiswa PGMI dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang dengan nomor induk mahasiswa 20230202922648 dari kelas PGMI 04 PB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelas mata kuliah metodologi penelitian 1 yang diampu oleh Bapak Muhammad Jamalul Huda. Pada video ini, saya akan membahas perbedaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian. Yuk simak penjelasannya sampai selesai ya. Penelitian adalah bagian penting dalam dunia akademik, baik itu dalam ilmu sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Memilih metode yang tepat adalah langkah yang utama untuk mendapatkan hasil yang valid, akurat, dan relevan. Secara umum, ada dua pendekatan utama dalam penelitian ilmiah, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Keduanya memiliki keunikan, kekuatan, dan tujuan yang berbeda. Metode kualitatif fokus pada kata-kata, narasi, dan makna, sedangkan metode kuantitatif berfokus pada angka, data statistik, dan pengujian teori. Selanjutnya, kita akan bahas perbedaan keduanya, baik dari segi tujuan, pengumpulan data, analisis, hingga hasil penelitian. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang orang-orang yang mengalaminya langsung. Tujuannya adalah untuk menggali makna, pengalaman, dan pandangan subjektif secara mendalam. Metode ini biasanya menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen atau teks. Contoh dalam pendidikan, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana perasaan guru-guru di daerah terpencil dalam menerapkan kurikulum merdeka. Peneliti mewawancarai beberapa guru, mengetahui pengalaman mereka, tantangan yang dihadapi, dan pandangan mereka terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, peneliti juga bisa mengamati proses belajar mengajar di kelas untuk melihat langsung dampak kurikulum terhadap aktivitas belajar siswa. Metode ini sangat berguna ketika ingin memahami konteks, latar belakang, atau hal-hal yang belum bisa dijelaskan dengan angka. Metode kualitatif juga dianggap lebih fleksibel karena peneliti bisa menyesuaikan arah penelitian berdasarkan situasi di lapangan. Yang kedua, metode penelitian kuantitatif. Berbeda dari kualitatif, metode kuantitatif bertujuan untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel. Dengan menggunakan data berupa angka, penelitian ini sangat cocok untuk menguji teori atau membuat prediksi berdasarkan data yang bisa dihitung secara statistik. Teknik pengumpulan data kuantitatif biasanya melibatkan kuesioner dengan skala terstruktur, survei, eksperimen terkontrol. Contoh dalam pendidikan, kamu ingin mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran berbasis video animasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 pada mata pelajaran IPA. Kamu dapat menyebarkan kuesioner, pretest, dan post-test kepada dua kelompok siswa. Satu menggunakan video animasi, satu lagi tidak. Lalu kamu menganalisis hasilnya menggunakan aplikasi seperti SPSS untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam nilai mereka. Metode kuantitatif cocok jika kamu ingin menghasilkan data yang objektif, bisa digeneralisasikan, dapat dianalisis secara matematis. Kelebihan dan kekurangan metode kualitatif, yaitu mendalam, kontekstual, dan fleksibel, tidak bisa digeneralisasi, interpretasi subjektif, dan lebih sulit diukur. Kelebihan dan kekurangan metode kuantitatif yaitu objektif, terukur, dan dapat digeneralisasi ke populasi besar, kurang menggali konteks, dan lebih kaku dalam pendekatan. Jadi, metode mana yang paling cocok? Jawabannya tergantung pada tujuan penelitianmu.
Kalau kamu ingin memahami lebih dalam pengalaman atau persepsi, pilih kualitatif. Kalau kamu ingin mengukur pengaruh hubungan antar atau perbandingan antar variabel, pilih kuantitatif. Atau kamu juga bisa menggabungkan keduanya dalam metode campuran atau biasa disebut mixed method. Materi yang saya sampaikan dalam video ini disusun berdasarkan referensi dari beberapa buku metodologi yang kredibel, seperti Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D karya Sugiono. Yang kedua yaitu buku Metodologi Penelitian Kualitatif oleh Lexi Johannes Moelong. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman dalam memahami perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang melakukan penelitian. Sampai jumpa di video berikutnya.